Halo, 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 sahabat Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Masih bersama Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Ya, jumpa lagi. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Semuanya sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Oke, terima kasih sahabat Gondes semuanya dimanapun berada yang sudah klik video ini ya. Semoga ditonton dari awal hingga akhir ya, dan ada bermanfaat buat sahabat aku semuanya. Di sini Gondes mengambil sebuah judul, apakah dia marah padamu ya setelah pertengkaran itu. Kalian bertengkar, terus dia diam atau kamu yang diam, ya kita akan lihat apakah dia marah benar atau hanya sesaat aja di saat kalian bertengkar. Gondes di sini sudah siapkan 3 tumpuk kartu ya. Di sini ada bunga warna ungu, warna putih, dan warna biru. Sahabat, ini hanya sebagai sarana kita menyalurkan energi. Jadi silakan dipilih sesuai dengan warna ke favorit kalian ya. Silakan dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan soal kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya pada sang pemilik atau sang maholik, sang maha kuasa, membolak-balikan hati manusia dan berkuasa menjawab yang tepat dan benar. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, sudah memilih. Sekarang kalian akan pilihkan satu persatu ya kartunya. Kita akan mulai di file yang pertama atau pilihan pertama. Di sini di pilihan pertama ada bunga warna ungu ya. Ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya. Gondes akan memulainya. Apakah dia marah padamu setelah pertengkaran itu? Ini sepasang kekasih yang bertengkar gitu ya. Hebat, mungkin sampai hebat. Bahkan setiap kali bertengkar mungkin, tetapi kalian nggak putus ya, nyambung terus. Nah sekarang kita akan lihat, ini sepertinya fatal ya. Kamu sampai mempertanyakan apakah dia marah setelah pertengkaran itu. Fokus ya. Sedih dia, sempat patah hati dan sedih sekali, terluka mungkin ya, sedih aja ya. Oke. Dan ini ada awal ya, awal semuanya dia mulai dari sini, sebuah awal ya. Dia mengawali ini sebuah awal dimana dia merasa seperti kalah di sini ya, perang yang kalah gitu, terluka, sedih ya. Mungkin dia benar-benar sayang sama kamu, tapi pada kesempatan kali ini dia ngerasa benar-benar seperti dimanfaatkan dan seperti orang yang pernah kalah tuh gimana sih. Tapi tetap ya, dia ngerasa cintanya itu dimanfaatkan oleh kamu gitu. Mungkin kamu minta apa sih? Minta ini itu, minta ini itu kali ya. Kita akan lihat. Dia putus asa, padahal dia cinta sama kamu ya. Putus asa. Kita akan lihat teksnya. Pilihan pertama ya, galau. Dia tidak marah tapi sedih ya. Dia merasa di hubungan ini seperti dimanipulasi, dimanfaatkan. Kesetiaannya, cintanya, rindunya tuh dimanfaatkan seperti itu ya. Jadi dia tidak marah tetapi galau dan sedih. Ayo cepat-cepat kalian minta maaf sama dia kalau memang kamu posisi salah ya. Tapi kalaupun tidak, kalau kamu mau kalau kamu mau ingin masih bersama dia ya, sapa dia, minta maaf lah sama dia, walaupun kamu tidak dalam keadaan salah. Orang salah minta maaf itu bukan karena kalah ya, tapi demi kebaikan seperti itu ya. Oke, seperti itu. Dia galau, tidak marah tapi galau. Gondes akan shuffle pesan untuk kamu dari Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Kita ambil putih. 3, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita buka satu persatu. 19 ya, momen apa ini yang terjadi di angka 19? Hanya kamu dan dia yang tahu. Dan di sini dimaknai angka 10, artinya kelimpahan cinta, kebahagiaan. Sebetulnya dia mencintai kamu pun mencintai dia sebetulnya, sangat bahkan ya. Dan di sini dimaknai angka 1. Berdoalah kamu pada sang pemilik atau lebih ke hubungan vertikal, bersembahyang, beribadah. Ada angka 15. Makna apa di angka 15 juga hanya kalian yang tahu ya. Tapi dimaknai angka 6 yang artinya tentang sebuah perubahan
tentang sebuah perubahan menjadi lebih baik, itu yang dia harus diminta. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan ya, kamu tetap harus bersyukur ya. Yang pasti kita selalu banyak-banyak introspeksi diri agar kita tidak memaksakan kehendak atau tidak menyalahkan orang ya, atau pasangan seperti itu ya. Hidup adalah perjalanan, kamu harus paham itu ya, hidup adalah perjalanan. Cintailah dia karena Allah, jadi tidak terjadi pertengkaran yang hebat. Ini sepertinya di file yang pertama ini bertengkar tentang sesuatu perasaan yang mungkin kamu kecewa sama dia dan kamu menuntut dia untuk seperti ini ya, dan dia sangat sedih ya. Dia merasa di sini seperti seseorang yang dipojokkan dan dipepet untuk melakukan sesuatu ya, dan ada kata yang memang menusuk perasaan dia atau membuat dia galau gitu. Tetapi dia tetap cinta sama kamu dan memang saat ini dia putus asa dan galau seperti itu ya. File 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kita harus lebih introspeksi diri, kendati pun kita dalam keadaan benar, tidak boleh ingin menang sendiri. Oke, God bless you, salam berkati, amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Di sini ada bunga warna putih ya. Apakah dia marah padamu setelah pertengkaran itu ya? Ini di file yang kedua ada bunga warna putih. Ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya. Oke, merasakan shuffle ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangan seorang kami yang ditanyakan di sini. Jangan lupa berdoa yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia marah padamu setelah pertengkaran itu? File yang kedua. Ingat, ini adalah general reading, jadi bisa rasional bisa tidak, tergantung dari vibrasi hati sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Kalau kalian kurang detail dan ini adalah ranah kalian, silakan kalian personal reading ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia marah padamu setelah pertengkaran itu? Ada putus asa ya di sini, ada keputusasaan, ada kelelahan ya. Kita akan lanjutkan. Ada perjuangan atau berjuang ya, berjuang dalam hubungan ini tentunya ya. Kita akan lihat lagi. Dan ada tidak ada kesedihan ya, tidak ada patah hati atau tidak ada kemarahan. Berusaha untuk tidak patah hati, berusaha untuk tidak sedih, berusaha untuk tidak marah. Tetapi dia labil ya, namanya bertengkar ya, labil. Mungkin ada sesuatu yang kamu permasalahkan di sini. Kita akan lihat ini apakah dia akan marah. Dia tidak marah, dia berjuang untuk tidak sedih. Dan dia mempertimbangkan pertengkaran kalian, mempertimbangkan omongan kalian, tetap berdoa pada sang pemilik alam semesta yang mempertimbangkan cintanya. Dia tetap mencintai kamu, dia tetap menyayangi kamu, dia tetap melimpahkan cinta untukmu walaupun sudah bertengkar dan dia ngerasa lelah, dia ngerasa putus asa dan labil, tapi dia berusaha untuk tidak bersedih ya, dan dia hanya mempertimbangkan hubungan ini bahwa dia tetap mencintai kamu. Kalian berdiri dengan pasangan orang lain juga ada nih sebagian ya. Tidak marah ya Des, tidak, dia tidak marah, tapi dia mempertimbangkan, intinya dia tuh berantem bertengkar tapi tetap dia mempertimbangkan pada hatinya sendiri bahwa dia tetap mencintai kamu, dan dia berjuang untuk tidak mengambil hati masalah pertengkaran itu, walaupun dia kadang-kadang lelah karena pertengkaran ini mesti selalu terjadi. Kita lihat klarifikasinya. Apakah dia marah padamu setelah pertengkaran itu? Dia cinta sama kamu ya, dia sayang sama kamu. Kalian ada yang berdiri dengan pasangan orang lain, ini juga tetap sayang sama kamu, tetapi di sini ada beban sebetulnya. Klarifikasinya ada beban tanggung jawab atau beban dalam dirinya. Kita fokus. Apakah dia marah
setelah, apakah dia marah padamu setelah pertengkaran itu. Ini kayaknya cintanya pure deh, tulus buat kamu ya. Walaupun dia ada yang sudah punya pasangan ya, dia udah punya keluarga, kalau nggak single parent, sudah punya pasangan, sudah punya anak gitu, tapi dia tetap cinta sama kamu, tetap sayang sama kamu. Kasih di general reading ya. Dia merasa harus tetap berbagi kasih dengan kamu. Ini hubungan memang benar-benar selingkuh ya sebetulnya. Kalau misalkan gitu, misal itu kamu tuh bertengkar karena meminta dinikahin atau minta diprioritaskan, itu sebetulnya ya kalau diklarifikasikan di sini itu adalah sebuah beban, karena hubungan ini adalah hubungan perselingkuhan. Ada yang sebagian sudah mempunyai rumah tangga ya, atau pasangan ya, seperti itu, atau keluarga lain gitu, misalkan anak atau gitu ya. Dia tuh beban setiap bertengkar itu. Kenapa kamu tuh nggak ngerti gitu loh, dia itu cinta sama kamu beneran, tapi selalu terjadi pertengkaran ya, seperti itu gitu. Ada awal tindakan di sini ya, kita akan lihat awal tindakan apa. Usianya lebih muda dari kamu di sini ya. Udah cinta, dia tahu posisi dia ada istri, ada pasangan, atau ada anak gitu. Tetapi apa ya, dia itu cinta bener sama kamu gitu, tapi selalu terjadi pertengkaran. Kamu tuh kayak overthinking, kayak negative thinking, kayak posesif banget sama dia gitu loh. Sehingga dalam klarifikasinya ini membuat dia itu kayak ragu-ragu gitu, memberikan cintanya tuh terhadap perasaan dia sendiri gitu. Sebetulnya cinta sih sama kamu, cuman dia ya belum yakin, mungkin karena sesuatu hal, dan dia tetap akan kembali sama kamu. Ada yang namanya putus nyambung, itu nggak ada bisa terpisah gitu. Ini seseorang yang mencintai kamu, tetapi dia sendiri tuh kadang-kadang ragu, karena dia mempunyai beban tanggung jawab di sini ya. Jadi dia tuh ragu, mau menumpahkan, mencurahkan cinta ke kamu tuh ragu-ragu mampu atau tidak. Maksudnya gini ya, namanya juga dia udah punya pasangan. Kalau udah sama kamu terus kamu nanti meminta yang lebih, mungkin dia tidak bisa gitu. Karena apa? Di sini dia ada beban tanggung jawab, tetapi di sini dia benar-benar mencintai kamu, bahkan kepingin membentuk sebuah rumah tangga sama kamu. Tetapi menurut dia ya ikutin aja alurnya, nikmati prosesnya gitu loh. Soalnya orang ini kayak ragu-ragu dalam memberikan tindakan gitu. Sudah coba mengawali, tetapi di sini ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul, dan dia tuh terkadang putus asa dengan beban tanggung jawabnya itu. Apalagi di saat udah punya beban tanggung jawab dalam kehidupan dia sendiri, terus bertengkar sama kamu, hebat, membuat dia itu kadang-kadang sedih dan patah hati. Tapi di sini kemarin pas bertengkar sama kamu tuh setiap bertengkar tuh dia cuma labil aja, tetapi tidak membuat dia sedih atau patah hati sama kamu. Karena apa? Karena dia kembali tuh dalam keadaan labil tuh dia mempertimbangkan bahwa dia tuh mencintai kamu, benar-benar mencintai kamu gitu loh. Paham nggak? Paham ya? Dan dia tetap percaya nanti suatu saat akan kembali sama kamu terus. Ini cinta dia, cinta banget, cinta sayang ya. Seperti misalkan kamu minta nikahin, dia akan nikahin ya, karena ini hubungan tidak bisa putus ya. Karena memang kamu juga sebetulnya ya, jujur ya, kamu mencintai, cuman kamu mempunyai keinginan sebuah keseriusan atau kepastian, sedang dia mencintai kamu tetapi dia mempunyai beban tanggung jawab yang dia harus tanggung dulu, dan dia selalu gelisah dalam tanggung jawab ini. Karena hubungan ini ada sebagian ada yang hubungan terlarang, yaitu udah mempunyai pasangan gitu. Tetapi dia jujur, dia selalu mempertimbangkan tidak bisa putus dari kamu, tidak bisa pisah dari kamu, seperti itu. Karena dia cinta banget sama kamu, seperti itu. Dan dia akan berjuang, akan selalu berjuang untuk kamu ya. Walaupun kamu marahnya hebat, dia nggak bakalan ngeblok atau ninggalin kamu gitu, enggak. Paling cuman dia lebih butuh waktu diam ya. Kalau dia habis bertengkar diam itu bukan berarti nggak sayang. Memang kalau maskulin ya, terutama maskulin itu kalau punya masalah atau marah itu lebih banyak diam ya, seperti itu. Dia harus menenangkan diri, jadi beri waktu dia untuk menenangkan diri. Dia tidak marah sama kamu karena dia cinta sama kamu, sayang sama kamu. Cuman jadinya dia tuh kayak bukan nggak cinta sama kamu kalau dia nggak ngasih kepastian tuh, dia tuh ragu-ragu mampu nggak ya
seperti itu. Nanti kamu kalau udah jadi pasangannya nuntut nggak, soalnya keadaan dia tuh seperti ini, beban tanggung jawab dan putus asa seperti itu. Nah, tapi cinta banget gitu. Kita kan lihat 16 di sini 16, jadi kamu ada momen apa di angka 16, tapi yang pasti dimaknai ini adalah sabar menunggu ya. Ada ini yang single parent, punya rumah tangga, pernah punya rumah tangga, tapi ada yang sebagian sudah punya, masih ada pasangan, tapi mungkin dengan problemnya mereka gitu. Dia punya pilihan lain, ya ada pilihan lain di sini. Entah itu anaknya, milih anaknya, atau milih mantannya, atau milih istrinya masih berpasangan. Dia akan meninggalkan kamu, tapi akan putus nyambung lagi. Karena dia tidak bisa dipungkiri, dia cinta sama kamu. Jangan suka mempermainkan hubungan ini untuk kamu ya. Kamu suka mempermainkan hubungan mungkin. Tetap sabar menunggu ya. Walaupun kamu putus kan dia ninggalin kamu, tapi ini akan terjadi cuek ya. Itu bukan karena nggak sayang, kayak ninggalin kamu gitu, tapi karena dia butuh waktu. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Karena ini memang benar-benar buat dia pilihan yang sulit ya, dimana ini adalah hubungan yang sebetulnya menurut dia itu ya ayo terhubung aja, kita ikutin alurnya, nikmati prosesnya, tetapi kamu lebih condong untuk menekan dia untuk melakukan sesuatu, yaitu kepastian gitu. Ada beban tanggung jawab di sini, dia mempunyai beban tanggung jawab seperti itu. Dan hubungan ini ada hubungan selingkuh, dan dia ada pilihan yang lain memang ya, ini dan ini. Ada pasangan, atau di antara ada pasangannya, atau dia mempunyai pasangan lain, pilihan lain, yaitu pasangan lain atau pilihan lain di sini ya. Tapi cintanya tetap besar buat kamu. Ya, kalau kamu bertahan boleh, tapi kalau tidak bertahan lepaskan saja seperti itu ya. Ini bisa dibilang hubungan toksik ya, bertengkar walaupun dia cinta, kamu cinta, tetapi ini selalu dan endingnya juga kemungkinannya kecil untuk menuju ke sebuah keseriusan ya. Tapi kalian tidak bisa terputus. Kalian kayak udah kepatri walaupun kalian saling bertengkar, berantem, tapi dasar hati kecil itu cinta ya. Ada cinta, lapisannya tuh cinta. Jadi bertengkaran, nyambung lagi, putus nyambung seperti itu ya. Tidak marah dia, cuma dia lelah dalam pertengkaran, lelah aja, putus asa terkadang, tapi tetap berjuang untuk tidak patah hati ataupun sedih. Tetapi dia dalam keadaan labil pun dia mempertimbangkan bahwa dia memang benar-benar mencintai kamu seperti itu ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. God bless you. File 2, bye. Oke, sekarang kita lanjutkan ke file yang ketiga ya. Apakah dia marah padamu setelah pertengkaran itu? Di file yang ketiga. Oke, ada bunga mawar biru ya. Ini sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya. Oke, file ketiga, gunakan shuffle. Jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa ya berdoanya pada Tuhan, pemilik alam semesta, karena kuasanya menjawab dengan tepat dan benar. Jangan berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Apakah dia marah padamu setelah pertengkaran itu? Kita akan lihat. Tetap fokus. Ini adalah general reading, jadi bisa rasional bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang disapat. Semuanya mohon bijak dalam menyikapi dengan ini. Ada Two of Pentacle, labil ya dia. Habis bertengkar labil. Kita akan lihat kartu selanjutnya. Ada awal ya, awal dari semua tindakan, semua perasaan, semua pikiran, semuanya ya menjadi labil di sini.
ada Five of Pentacle tentang kesulitan ya. Sebenarnya bagaimana dia nggak labil ya. Kalian marah-marahan, sedang dia sendiri juga di sini secara finansial mengalami sebuah keterpurukan, ya kan? Terpurukan, bertengkar. Jadi dia, ya gue nggak tahu apa sih awal dari pertengkaran, tapi di sini dia berani melangkah ke depan ya. Ada perubahan, ada tindakan. Six of Pentacle, ya. Berbagi kasih. Kita lihat lagi. Pernikahan, pokok masalahnya adalah pernikahan di sini ya. Labil dia, terjadi pertengkaran. Sisi lain dia kesulitan, keterpurukan. Sisi lain di sini kamu minta untuk ya berbagi kasih, maksudnya begini. Dia minta kamu memberikan kasih sayangnya, tapi di sini ada yang namanya hubungan triparti ya, antara dia dan dia itu bisa anaknya, bisa keluarganya, bisa istrinya atau orang lain. Di sini kamu meminta pernikahan dan dia akan menikahi kamu. Di sini pertengkaran itu kayaknya sentralnya di situ, sebuah kepastian dalam hubungan, itu pernikahan. Tapi kamu harus tahu dia dalam kesulitan finansial ya. Tapi dia akan melakukan hal itu seperti yang kamu mau. Kalau kamu minta dinikahin, dia akan nikahin kamu. Ya walaupun dia dalam keadaan labil karena dia finansial tidak ada, terpuruk gitu loh. Tapi sepertinya kamu di sini lebih condong memaksa. Kita akan lihat klarifikasinya. Ada pernikahan di sini, ya. Lebih ke minta dipernikahin kamu ya. Ya, di sini ada rumah tangga juga, ada rumah tangga yang lain. Jadi ada kamu, ada dia dan dia yang membuat di sini tuh dia labil ya. Di sisi lain dia masih punya pasangan, di sisi lain kamu minta dinikahin. Gitu. Ya, kamu diminta untuk menunggu di sini. Ya, diminta untuk menunggu. Akan ada komitmen di hubungan ini. Benar, dia akan menikahi kamu sesuai keinginan kamu. Tetapi di sini kamu harus menunggu dan dia mau ya, dia mau. Ini pertengkarannya ke arah pernikahan atau janji dia mungkin ya. Dan ini akan menjadi sebuah perjalanan hidup kamu ke depan. Dia akan menikahi kamu sesuai dengan pertengkaran. Dia tidak marah sama kamu dan dia akan mengikuti kata-kata kamu. Di sini terlihat sekali bahwa di sini kamu seperti meminta untuk dinikahin, karena di sini teksnya adalah sebuah pernikahan, sebuah keinginan untuk dinikahi gitu. Atau mungkin kalian memang sudah punya komitmen bersama dan sampai ke jenjang pernikahan gitu, dan kamu di sini mempertanyakan sehingga timbul sebuah kemarahan atau perdebatan. Tetapi di sini alasannya kenapa dia tidak bisa seperti kalian rencanakan, karena dia mengalami sebuah kesulitan finansial. Tetapi dalam keadaan seperti ini juga karena dia mempunyai orang lain ya, orang antara dia dan dia. Ingat, orang lain itu bisa pacarnya, bisa istrinya, dan bisa, tapi kebanyakan ini berdiri dengan orang lain ya, berdiri dengan orang-orang yang sudah berumah tangga ya, berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga, kebanyakan seperti itu. Tetapi orang ketiga ini bisa dibilang anak boleh, keluarga boleh, atau pacar ya. Tetapi di sini sentralnya adalah meminta sebuah kepastian, dan dia sebetulnya belum bisa ya. Sebetulnya ini agak kocak juga ya, dia dalam keadaan kesulitan finansial tapi tetap dia akan menepati janjinya, akan memberikan pernikahan karena dia tidak mau pisah dengan kamu dan memang sudah komitmen kalian untuk bersama ya. Dia senang juga sih ngejalaninya, tetapi sebetulnya kalau boleh bicara dia tidak ingin terburu-buru karena masih kesulitan finansial, dan itu terjadi pertengkaran yang endingnya nanti yaitu tentang sebuah pernikahan yang dibahas itu, dan dia akan menikahi kamu. Tetapi kamu diminta untuk menunggu dengan penuh kesabaran ya. Ini adalah dia nanti akan menghubungi kamu dan akan membuat sebuah rencana seperti itu. Dia tidak marah, bertengkar sama kamu tidak marah, dan dia akan menyetujui apa yang jadi punya kamu mau ya. Ini sebagian seperti itu. Ada yang berdiri dengan suami orang atau pasangan orang lain, dan ada, pokoknya intinya kalian berdiri dengan pasangan yang sudah punya pasangan atau punya orang ketiga gitu ya. Bisa anak, bisa
siapa aja, tetapi yang terurus, yang bisa membuat menghalangi, ya bukan menghambat hubungan ini gitu. Dan di sisi lain juga karena finansial dia terpuruk di sini, ya kan, gokil gitu loh, gila kali ya gitu, dungu banget ya, bodoh banget kalau dalam keadaan nggak ada uang kok menikah gitu. Tapi ya dia tetap akan mengikutin apa punya kamu mau ya, karena pernah udah berkomitmen dan sudah dia juga suka aja, sayang saja sama kamu gitu, sayangnya banyak sama kamu, dia akan ikutin. Ada inisial P di sini. Ini energi yang tertarik ya, bukan artinya kamu inisialnya pacarnya P, bukan. Jangan meragukan cintanya, yang pasti itu sih dia cinta kamu loh. Cuman dia dalam keadaan terpurukan finansial dan selalu bertengkar ya. Ini pertengkarannya membuat apakah dia marah? Tidak, dia akan mengikuti apa saran kamu dan apa permintaan kamu. Dari perasaan kamu tentang sesuatu itu nyata, akan menjadi sebuah kenyataan ya. Apakah kamu mau cinta dia? Pasti di sini kelihatannya kamu cinta seperti dia cinta kamu. Cuman kalau dia itu nggak diumbar-umbar gitu, nggak terlalu terburu-buru, karena dia harus menyiapkan diri kan. Angka 9 sendiri dimaknai kebahagiaan. Tapi momen apa yang terjadi di angka 9 hanya kalian yang tahu. Ini adalah sebuah kebahagiaan ya, juga sebuah kegelisahan, juga sebuah keputusasaan. Campur aduk di file yang ketiga ini. Karena apa? Dalam keadaan terpuruk, nggak ada uang, ada pasangan, kamu minta kepastian, dan dia tetap senang karena dia memang mencintai kamu juga, seperti itu ya. Oke, dia tidak marah, bahkan dia akan mengikuti apa keinginan kamu. File 3 ya, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian sarankan sih, pertimbangkan kembali. Di sini ada keterpurukan finansial ya. Cinta itu tidak mengenyangkan. Cinta itu adalah kayak sesaat gitu, tapi nanti kalau sudah berjalannya waktu, nah penyesalan akan terjadi. Jadi dipertimbangkan kembali dan tetap bersandar pada Sang Pemilik Alam, tetap mencintai dia karena Allah. Biar yang terbaik diberikan kepada kita oleh Allah gitu ya. File 1, file 2, file 3 sudah kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bless you. Wabarakatuh.